Amin. Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagian terakhir dari seri khotbah Unprecedented Resurrection. Saya tahu sepanjang bulan ini amazing sekali. Ada banyak orang mengalami resurrection, kebangkitan, ledakan, terobosan, pemulihan dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Tetapi di bagian akhir dari seri khotbah ini, yang saya mau bagikan kepada saudara, judul khotbahnya adalah extra portion atau porsi ekstra. Tahukah saudara, untuk bagian terakhir ini, Tuhan sudah menyediakan portion atau porsi yang terbaik, porsi ekstra bagi saudara dan saya. Saya yakin akan ada kemenangan ekstra, akan ada mujizat ekstra, akan ada sukacita ekstra, berkat ekstra Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Anda percaya itu? Nah, saya ajak saudara untuk baca terlebih dahulu Kejadian 43 ayatnya yang ke-32 sampai 34. Ya, saya bacakan buat saudara. Ini adalah kisah ketika Benjamin ada di Mesir. Nah, Benjamin ini adalah adiknya Yusuf. Ya, jadi kalau Anda masih ingat kisah tentang Yusuf, pada waktu itu gara-gara iri hati, saudara-saudaranya menjebloskan Yusuf ke sumur, setelah itu menjual dia jadi budak. Dan kemudian melaporkan bahwa Yusuf sudah mati. Dilaporkan kepada orang tuanya. Tapi di negeri jauh itu, sementara Yusuf jadi budak dan mengalami berbagai macam tantangan, Tuhan bekerja dan Tuhan menggenapi setiap janjinya. Saya percaya Tuhan juga genapi setiap janjinya dalam hidup saudara. Oke, jadi di negeri jauh itu Tuhan bekerja, Tuhan angkat Yusuf sehingga Yusuf jadi perdana menteri yang sangat berkuasa di Mesir. Dia jadi penguasa yang luar biasa. Nah, suatu hari ketika di dunia dilanda dengan kelaparan, maka saudara-saudara Yusuf diutus oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk pergi ke Mesir, beli makanan di Mesir. Nah, waktu mereka di Mesir, mereka ketemu Yusuf. Tapi Yusuf sekarang sudah dewasa, beda sama dulu. Waktu masih remaja, waktu mereka jual jadi budak. Jadi kakak-kakaknya Yusuf ini tidak mengenali Yusuf yang sekarang ini sudah jadi penguasa. Mereka nggak bisa mengenali dia, mereka nggak ngerti itu Yusuf. Ya, jadi perjalanan pertama, terus kemudian mereka pulang. Setelah persediaan habis, kelaparan masih belum selesai, mereka datang lagi ke yang kedua kalinya di Mesir. Dan kali ini karena Yusuf sudah ngasih syarat, maka mau nggak mau mereka bawa adik mereka, Benjamin namanya, yang di perjalanan pertama nggak ikut, tapi di perjalanan kedua akhirnya Benjamin ikut ke Mesir. Jadi pada waktu itu kakak-kakaknya dan kemudian Benjamin ini, adiknya Yusuf ini sudah ke Mesir dan mereka bertemu dengan Yusuf dan mereka belum tahu kalau yang mereka hadapi itu adalah saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 43 ayat 32 sampai 34 ini apa yang terjadi waktu mereka bertemu. Lalu dihidangkan makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Coba Anda renungkan. Kenapa kok mereka heran? Karena pada waktu itu adalah masa kelaparan. Makanan itu sangat berharga karena jarang. Jadi sangat bernilai. Orang-orang Mesir, bahkan rakyat Mesir di luar itu kelaparan. Tapi yang luar biasa, saat yang lainnya kelaparan, tapi Yusuf dan saudara-saudaranya malah menikmati jamuan. Malah mereka menikmati pesta.
Saya mau nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus saat dunia di dalam kegelapan dan kekelaman. Tapi dalam hidup saudara dan saya, anak-anak Tuhan, ada terang kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Ada kelimpahan, ada berkat, ada pesta, ada jamuan ilahi dari Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Oke, jadi tangkap rema ini. Kalau Anda ngalami realitanya berbeda, tapi tangkap rema firman. Karena rema firman Tuhan sanggup mengubah situasi saudara. Sanggup mengubah kondisi saudara. Saat ini juga dalam nama Yesus terjadi. Amin, haleluya. Nah sekarang lanjutkan lagi pembacaan kita itu. Sekarang di ayatnya yang ke-34. Mari kita lihat. Ya apa yang dimaksudkan dengan extra portion atau porsi ekstra yang Tuhan mau berikan kepada kita. Anda perhatikan ya, saya bacakan Kejadian 43 ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ini amazing sekali. Jadi sementara jamuan itu diadakan, kemudian kakak-kakaknya Yusuf ya menikmati jamuan makanan yang luar biasa itu, dicatat dalam Alkitab untuk Benyamin diberikan 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Wow. Artinya ada yang spesial di sini. Benyamin menerima 5 kali lebih banyak. Ini yang saya sebut dengan porsi ekstra. Berkat ekstra. Mujizat ekstra. Keajaiban ekstra. 5 kali lebih banyak. Doa saya yang dialami Benyamin, Anda alami dalam hidup saudara. Saudara-saudaranya yang lain juga nikmati jamuan yang luar biasa. Tapi khusus Benyamin 5 kali lebih banyak. Sama-sama anak Tuhan yang lain ngalami sukacita, ngalami damai sejahtera, ngalami kemenangan. Tetapi buat saudara dan saya, doa saya ada kemenangan 5 kali lipat lebih banyak. Ada mujizat 5 kali lipat lebih besar. Ada kesaksian 5 kali lipat lebih dahsyat. Ada sukacita, damai sejahtera 5 kali lebih banyak. Boleh katakan amin, amin. Dan Tuhan kita mengerjakannya dalam hidup kita. Oke, jadi porsi ekstra ini pertama bicara tentang kuantitasnya dulu. 5 kali lebih banyak. Itu yang diterima oleh Benyamin. Tapi tahukah saudara, porsi ekstra, berkat ekstra yang Tuhan mau berikan kepada kita bukan cuma secara kuantitas lebih banyak, tetapi juga secara kualitas. Anda percaya itu? Anda akan diberkati secara kuantitas dan kualitas lebih banyak, lebih dahsyat, dan lebih luar biasa. Ayo kita baca seperti apa secara kualitas yang dinikmati oleh Benyamin. Kali ini saya ajak saudara untuk membaca kisah keturunannya. Salah satu keturunannya Benyamin. Ya, yaitu Raja Saul. Kita baca 1 Samuel 9 ayat 21 sampai 24. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak, yaitu Samuel, berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka. Tolong perhatikan, ditulis begini. Tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Coba Anda renungkan. Anda harus mengerti Benyamin ini adalah suku yang paling kecil di antara suku-suku yang lain. Yang kedua, dalam sejarah perjalanan suku ini, mereka pernah melakukan satu kesalahan, satu celah yang sangat besar, sehingga hampir mereka dimusnahkan. Jadi dianggap ini suku yang paling hina sebenarnya.
Tapi hebatnya, luar biasanya dari suku ini, saudaraku, sekalipun ngalami seperti itu, tetapi Saul yang berasal dari suku Benjamin malah diberikan tempat yang utama. Jadi ini luar biasa sekali. Saya berdoa yang diberikan Tuhan untuk Saul pada waktu itu, Tuhan juga berikan kepada saudara. Saya nubuatkan akan ada jemaat-jemaat keluarga Allah di masa seperti sekarang ini. Tuhan bawa saudara ke tempat utama. Anda akan dijadikan spotlight-nya. Anda akan jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat saudara jadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekeliling saudara. Ketika mereka melihat saudara, mereka melihat dengan cara yang berbeda. Karena ada terang dan kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup saudara. Anda akan punya kesaksian yang bersinar. Anda akan punya karir yang bersinar. Anda akan punya masa depan yang bersinar. Anda akan punya keluarga yang bersinar. Hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang dialami oleh Raja Saul. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah sebab telah disimpan bagimu. Tolong perhatikan. Jadi ada daging yang sudah disimpan. Oke, sudah di-reserve. Untuk perayaan ini, ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Jadi untuk Saul keturunan Benjamin itu sudah disiapkan daging terbaik di tempat yang terbaik juga. Saya percaya kalau Anda tangkap rema firman Tuhan hari ini, maka di masa ini Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda dapat mujizat yang terbaik, rumah yang terbaik, karir yang terbaik, jodoh yang terbaik. Semua yang terbaik dari surga Tuhan curahkan. Ini porsi ekstra secara kuantitas dan kualitas. Tuhan kerjakan, terima itu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menerima porsi ekstra yang amazing ini dari Tuhan? Ada 3 saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, kalau Anda mau menikmati berkat yang ekstra, yang luar biasa ini dari Tuhan. Yang pertama, jadilah kesayangannya Tuhan. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Coba Anda renungkan ya, orang kalau disayang pasti diistimewakan, benar apa tidak? Alasan kenapa Benjamin diberikan 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain adalah karena Yusuf yang jadi Perdana Menteri pada waktu itu lebih sayang sama Benjamin daripada sama kakak-kakaknya yang lain. Karena lebih disayang, maka terimanya lebih banyak. 5 kali lipat lebih banyak. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau saudara jadi kesayangannya Tuhan, saya mau ngomong, Anda nggak akan mengalami biasa-biasa. Anda akan mengalami pengalaman pribadi yang istimewa bersama dengan Tuhan. Anda akan diberikan hikmat yang istimewa. Anda akan mendapatkan petunjuk yang istimewa yang daripada Tuhan. Setiap langkah hidup saudara dituntun oleh Tuhan. Sama seperti Benjamin, Anda juga disayang oleh Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Tahukah saudara, nama Benjamin itu artinya anak tangan kanan. Atau anak kesayangan. Ya, kenapa kok artinya seperti itu? Anda renungkan. Di dalam kisah Benjamin, tadi saya juga cerita sama saudara, ketika terjadi kelaparan, orang tuanya mengutus kakak-kakaknya yang lain. Tapi Benjamin gak boleh ikut. Kenapa? Karena dilindungi.
Ya orang tuanya nggak mau kehilangan dia. Jadi dijaganya extra care, extra protection. Yang lainnya diutus tapi Benjamin ini dijagai dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau disayang akan dapat perlindungan yang istimewa. Mulai hari ini saya berdoa saudara dan keluarga saudara ada di dalam perlindungan yang spesial daripada Tuhan. Saya berdoa semua yang ada dalam hidup saudara ada dalam penjagaan Tuhan yang istimewa. Malaikat-malaikat surgawi diperintahkan untuk menjaga hidup saudara. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus semua serangan, semua panah berapi si jahat yang ditujukan untuk menghancurkan hidupmu saat ini juga dihancurkan. Karena ada perlindungan Tuhan yang spesial dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Benjamin. Kenapa? Karena dia disayang oleh orang tuanya. Karena Benjamin juga suku yang disayang. Tadi saya cerita ya sama saudara, bahwa sebenarnya dalam perjalanan suku Benjamin ini, mereka pernah melakukan satu kesalahan yang fatal sekali. Harusnya mereka binasa. Harusnya celaka dan dibasmi habis semuanya. Tapi yang luar biasa karena ini anak yang disayang sebenarnya. Ya, jadi diampuni dosanya. Mereka harusnya celaka. Sekarang mereka diselamatkan. Mereka terluput. Bukan cuma diselamatkan terluput. Tapi waktu Tuhan mau memilih raja pertama bagi bangsa Israel. Yang dipilih bukan dari suku yang lain. Tapi dari suku Benjamin. Raja Saul itu dari suku Benjamin. Dialah raja pertama yang dipilih Tuhan di antara bangsa Israel. Kenapa? Karena disayang. Mulai hari ini gak peduli apapun dosa dan kesalahan saudara. Saya tahu Tuhan sangat mengasihi saudara. Anda anak kesayangannya Tuhan. Karena itu dosa-dosa saudara diampuni. Kalau Anda bertobat, Anda minta ampun, tersedia pengampunan, ada pemulihan, dan ada berkat-berkat yang istimewa. Harusnya engkau tidak layak, harusnya nggak mungkin yang kayak gitu bisa terjadi. Tapi Tuhan pilihkan yang paling istimewa, yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Ya, jadi yang pertama, jadilah anak kesayangan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Gimana caranya kita jadi kesayangan Tuhan? Belajar saudaraku dari Daud. Daud itu kita mencatat, bahkan Tuhan sendiri yang ngomong bahwa dia adalah a man after God's own heart. Orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Jadi disayang sama Tuhan. Kenapa kok Daud disayang sama Tuhan? Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Anda akan temukan kuncinya karena Daud juga punya hati yang sayangnya sama Tuhan luar biasa. Saya berdoa hati seperti yang dipunyai Daud ini juga Anda punya di dalam hati saudara. Hati yang cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Hati yang sayang Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Love God with passion. Hati yang seperti ini dibangkitkan di dalam hati saudara. Jadi hati orang kalau sayang sama Tuhan, jangan heran saudara juga disayang sama Tuhan. Dan tolong dengarkan baik-baik. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti cinta, suka, dekat-dekat sama Tuhan. Anda lihat, anak kesayangan itu cirinya satu, suka dekat-dekat sama orang tuanya. Mulai hari ini saudara suka dekat-dekat sama Tuhan. Semakin Anda dekat sama Tuhan, semakin saudara intim sama Roh Kudus. Semakin Anda jadi anak kesayangan Tuhan. Semakin porsi yang ekstra itu Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Jadi kesayangannya Tuhan. Anak kalau jadi anak kesayangan, Anda bisa lihat. Kalau saudara jadi umat kesayangan, anak kesayangannya Tuhan, cinta Tuhan. Maka saudara juga pasti cinta pergi ke rumah Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan Daud? Dia ngomong gini, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Wow. Jadi pergi ke rumah Tuhan itu adalah kesukaan. Jangan sampai sebagai anak Tuhan, kita untuk pergi ke rumah Tuhan aja berat sekali. Kayaknya
ke gereja beribadah aja susah sekali. No. Saya berdoa saudara semuanya jadi anak kesayangan Tuhan. Karena itu hari ini miliki kegemaran, miliki kesukaan, miliki sukacita. Pergi ke rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan, memuji, miliki kecintaan, memuji, menyembah Tuhan, dekat-dekat sama Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati saudara. Orang kalau punya hati yang seperti itu, saya yakin pasti akan jadi anak kesayangannya Tuhan. Doa saya, semua jemaat keluarga Allah adalah anak-anak kesayangan Tuhan, pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan. Dan Anda akan terima seperti Benjamin, berkat yang paling istimewa. Porsi yang ekstra Tuhan curahkan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, bagaimana caranya kita menerima extra portion dari Tuhan? Yang kedua, ingini dan mintalah sesuatu yang tepat di hati Tuhan. Jadi permintaan saudara, keinginan saudara itu ngena di hati Tuhan. Tahu nggak saudara, apa permintaan yang ngena di hati Tuhan? Yaitu permintaan akan keinginan akan perkara-perkara rohani. Tidak semua keinginan itu ngena di hati Tuhan. Kalau Anda jadi orang tua, Anda punya anak-anak, ada permintaan anak-anak saudara yang bisa ngena masuk di hati saudara. Tapi ada permintaan dari mereka yang sebenarnya Anda nggak setuju, Anda nggak suka. Ya. Jadi kalau saudara mau jadi anak kesayangannya Tuhan, ketahuilah yang mana permintaan, yang mana keinginan, yang ngena, yang disukai oleh Tuhan. Ya. Saya percaya orang yang seperti itu, Anda akan menikmati jadi anak kesayangan Tuhan yang luar biasa. Coba Anda perhatikan. Karena keinginan dan permintaan kita itu benar-benar akan membuat perbedaan di hati Tuhan. Anda lihat kisah tentang Nabi Elisa dan Gehasi. Bagaimana permintaan mereka membuat hidup mereka akhirnya berbeda. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka itu benar-benar berbeda. Elisa adalah murid dari Elia. Anda boleh pelajari dalam kisah hidup Elisa. Anda akan temukan ketika Elia tanya sama Elisa, apa yang kamu mau? Luar biasanya begini, Elisa menjawab, yang aku mau adalah urapan double porsi. Kepenuhan roh double porsi. Coba Anda renungkan, Elisa nggak minta yang lainnya. Elisa mintanya urapan. Elisa mintanya kepenuhan roh, double porsi. Jadi yang dikejar oleh Elisa adalah perkara-perkara rohani. Dan kalau saudara ngejar perkara-perkara rohani, tahukah saudara, itu yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup Elisa, Tuhan berikan urapan double porsi. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jadi anak kesayangan, jadi nabi kesayangannya Tuhan. Saya berdoa Anda jadi umat kesayangannya Tuhan. Anda jadi leaders kesayangannya Tuhan. Seperti Elisa. Beda dengan Gehasi. Gehasi ini adalah muridnya Elisa. Jadi seharusnya kalau Elisa dapat urapan double porsi dari Elia, ini kan lipat. Gehasi ini harusnya punya kesempatan dapat urapan double porsi dari Elisa. Jadi ini 4 kali gandanya Elia. Anda bisa bayangkan, kesempatan yang dimiliki Gehasi ini luar biasa. Tapi sayangnya keinginannya beda. Permintaannya lain, yang dia kejar itu lain. Elisa ngejar urapan, perkara-perkara roh. Tapi Gehasi yang dikejar itu harta, perkara-perkara jasmani. Masih ingat gak saudara kisah tentang Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa, kemudian datang mau membawa persembahan-persembahan ini itu, mau ngasih macam-macam. Tapi Nabi Elisa menolak, enggak, no, kamu bawa pulang. Tapi si Gehasi ini mulai berpikir, waduh, ini tuanku ini, Nabi Elisa ini terlalu rohani. Jadi Gehasi diam-diam ngejar Naaman, kemudian ngomong dengan caranya sendiri, gimana caranya dia bisa dapat emas, perak, harta, pakaian, dan macam-macam pemberian-pemberian dari Naaman yang ditolak oleh Nabi Elisa.
Jadi ternyata Gehazi ini ngejarnya beda. Ngejarnya salah. Ngejarnya perkara-perkara lahiriah. Saudara bisa melihat akhir dari kisah Gehazi. Menyedihkan sekali. Harusnya dia bisa terima urapan 4 kali lipatnya Elia. Tapi akhirnya dia malah kena kusta. Akhirnya hidupnya, masa depannya lenyap. Akhirnya dia dan keturunannya kena kutuk. Kenapa? Karena salah permintaannya. Salah kerinduannya. Hari ini saya berdoa. Permintaan dan kerinduan saudara diluruskan oleh Tuhan. Bukan mengejar perkara-perkara yang di bawah. Tapi Anda mencari perkara-perkara yang di atas. Anda mengejar perkenanan Tuhan. Yang Anda mau adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang Anda mau adalah melayani Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Yang Anda kejar adalah kepenuhan Roh Kudus lebih besar. Urapan lebih besar. Kasih dan kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup saudara. Orang kalau ngejarnya benar, dia akan dapatnya benar. Hidupnya akan benar juga. Jadi mulai hari ini, saya berdoa, keinginan yang benar, keinginan akan perkara-perkara roh, dibangkitkan dalam hati saudara. Dan Anda jadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Pahami maksud hati Tuhan. Atau tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara ngejar sesuatu, Anda minta sesuatu, tadi saya katakan, kejarlah perkara-perkara roh, perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Sekarang poin yang ketiga ini, saudara kalau minta sesuatu sama Tuhan, ngejar sesuatu, pahami maksud hati Tuhan, tujuan Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa Elisa minta urapan double porsi? Kenapa dia nggak minta harta kekayaan? Kenapa dia nggak minta jabatan yang hebat dan lain sebagainya? Kenapa yang dia minta urapan? Karena Elisa mau pakai urapan itu untuk menggenapi tujuan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan. Sehingga mereka bisa diselamatkan. Elisa maksudnya adalah sejalan dengan tujuan Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Yang Anda kejar sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Anda bisa nangkep, memahami maksud hati Tuhan di dalam hidup saudara. Karena kalau sampai kita nggak ngerti maksud Tuhan, kita bisa melenceng. Sama-sama minta sesuatu, bahkan minta urapan pun, minta kepenuhan Roh Kudus pun, kalau motivasinya salah, akhir hidupnya bisa melenceng. Anda harus ngerti loh. Tidak semua orang minta urapan dengan tujuan yang benar. Masih ingatkah saudara kisah tentang Simon, si penyihir? Ya, dalam Alkitab dicatat, dia juga menginginkan kepenuhan Roh Kudus itu. Dia juga mau urapan itu. Oke, dan kemudian Simon saudaraku minta supaya dipenuhi oleh urapan itu. Akan tetapi sayangnya motivasinya salah. Dia mau kepenuhan Roh Kudus, urapan itu. Supaya apa? Supaya jadi hebat. Untuk pamer. Terus untuk cari uang. Anda boleh baca kisah berikutnya. Bukannya dia mendapatkan urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Tapi justru dia ditegur dan dia dimarahi. Kalau nggak terjadi pertobatan, dia bisa celaka. Jadi saudara harus ngerti. Betapa pentingnya kita memahami maksud Tuhan. Mulai hari ini yang Anda perjuangkan sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang Anda mau sesuai dengan yang Tuhan mau. Mulai hari saya berdoa ketika Anda minta kesembuhan. Bukan cuma minta kesembuhan untuk diri sendiri. Tapi minta kesembuhan supaya saudara bisa jadi saksi Kristus. Sehingga melalui kesaksian saudara, kesembuhan yang Anda alami, banyak orang yang sakit yang lain juga disembuhkan. Dan banyak jiwa-jiwa yang terhilang bisa diselamatkan. Haleluya. Kalau saudara minta Tuhan ngasih hikmat, mulai hari ini bukan cuma minta hikmat supaya kita jadi tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, hanya untuk diri kita sendiri. No. Buat apa? Poinnya apa? Saya berdoa kalau Anda minta hikmat dari Tuhan, sehingga Anda bisa berhasil,
Anda berhasil untuk jadi berkat. Anda berhasil supaya jadi kesaksian. Ketika Anda sukses, Anda diberkati. Anda bisa jadi alat bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk memperluas Injil sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Itu maksud hati Tuhan. Karena itu minta hikmat Tuhan. Minta supaya saudara bisa memperluas kerajaan Allah. Kalau saudara mau seperti Benjamin ngalami 5 kali lipat, porsinya lebih banyak, berkatnya lebih banyak. Saya berdoa mulai hari ini Anda juga minta sama Tuhan jadi berkatnya 5 kali lipat lebih banyak. Menaburkan benih profetik 5 kali lipat lebih banyak. Mengembalikan persepuluhan 5 kali lipat lebih banyak. Jadi saksi menyelamatkan jiwa-jiwa 5 kali lipat lebih banyak. Memberitakan Injil 5 kali lipat lebih banyak. Itu hati Tuhan. Dan kalau orang nangkep hati Tuhan itu, Alkitab ngomong carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda dapetin hatinya Tuhan dulu, cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangankan 5 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan unlimited, tidak terbatas. Tuhan mau tambahkan kepada saudara. Kalau saudara ngejarnya sesuai dengan hati Tuhan. Hari ini saya ajak saudara datang sama Tuhan. Ngomong, Tuhan pakai aku untuk maksudmu. Pakai aku untuk menggenapi rencanamu. Anda yang mau, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Amin. Untuk memuliakan. Angkat 2 tanganmu, katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saya berdoa saudara semua dapat porsi ekstra. Amin. Seperti yang dialami oleh Benjamin. Di tengah kelaparan itu, dia menikmati jamuan. Bukan cuma itu saja, tapi dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Benjamin terima porsinya 5 kali lebih banyak. Doa saya Anda semua jemaat keluarga Allah mengalami seperti yang dialami oleh Benjamin ini. Tapi tahukah saudara, untuk saudara mengalami itu, yang pertama yang Anda perlu lakukan adalah kejar Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Punya Tuhan, punya Yesus jadi Tuhan dalam hatimu terlebih dahulu. Itu nomor 1. Tanpa Tuhan, saudara gak bisa berharap yang lainnya.
Jadi hari ini mari buka hati, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Dimanapun Anda berada, ayo kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hati. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Jiwaku sudah diselamatkan. Jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari saat ini saya ajak kita berdoa bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita yang belum diselamatkan. Angkat dua tangan saudara, mari berdoa. Pakai aku Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakai aku Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-Mu, kasih-Mu. Oh, pakai aku Tuhan jadi saksi-Mu sehingga melalui hidupku keluargaku diselamatkan. Sehingga melalui hidupku teman-temanku dipertobatkan dan diselamatkan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai Tuhan, pakai setiap jemaat keluarga Allah jadi saksi-saksi Kristus, jadi pemenang-pemenang jiwa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Jesus. Yang kedua, saya mau tantang saudara. Bukan hanya mau berkat, porsi, mujizat 5 kali ganda. Tapi saya tantang saudara mau komit melakukan rencana Tuhan 5 kali ganda. Saya berdoa, saudara mau dipakai Tuhan. Bersaksi 5 kali ganda. Amin. Melayani Tuhan 5 kali ganda. Amin. Jadi berkat 5 kali ganda. Menaikkan doa, pujian, penyembahan 5 kali ganda. Ayo lipat gandakan. Ini momen kita menambah komitmen kita sama Tuhan. Kalau Anda mau meresponi firman Tuhan ini, Anda mau komit untuk mengejar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 5 kali ganda dimanapun Anda berada, angkat 2 tangan. Saudara ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku mau jadi berkat 5 kali ganda. 5 kali ganda. Bersaksi 5 kali ganda. Melayani Tuhan 5 kali ganda. Pakai aku Tuhan. Mari semuanya berdoa. Semuanya berdoa, pakai aku Tuhan. Menggenapi rencanamu, menggenapi tujuanmu. Oh, pakai Tuhan. Aku mau 5 kali ganda. Pakai Tuhan, pakai lidahku, pakai tanganku, pakai kakiku, pakai seluruh hidupku, pakai hartaku, pakai waktuku, pakai talentaku, pakai aku Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku percaya
untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan. Amin. Amin. Mari semuanya kita lambaikan dua tangan kita bersama-sama, katakan diriku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.